Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung kembali di Mas En Channel untuk melanjutkan restorasi Honda Specie FI yang sudah memasuki tahap 9 untuk perbaikan velg dan batok bagian belakang. Untuk perbaikan velg kita lepas terlebih dahulu. Nah, ini sebaiknya sebelum kita lepas bagian motor ini diganjel terlebih dahulu supaya rodanya bisa menggantung dan bisa mudah kita lepas. Kemudian kita lakukan pencucian dengan sabun supaya lemak-lemak hilang sehingga pengecatan bisa tidak terkendala. Setelah pencucian selesai dan kita keringkan, ini kita akan tutup bagian disk supaya tidak terkena cat. Untuk melepas di sini mungkin lebih sulit ya teman-teman dibanding kita menutup dengan kertas seperti ini. Setelah disk ini tertutup semua, maka kertas ini bisa kita lekatkan dengan tape. Selanjutnya kita buang angin yang ada di ban ini supaya kita bisa menekan dan bisa menyelipkan kertas di antara ban dan velg seperti ini ya teman-teman. Ini kalau bisa rapet dan tertutup bannya sehingga nanti proses pengecatan tidak mengecat bannya tetapi hanya peleknya saja. Kemudian dilanjutkan dengan mengecat menggunakan Diton Premium Black Dove. Ini kita usahakan merata catnya supaya tidak ada belang. Setelah 10 atau 20 menit cat mengering, kita lanjutkan lapisi dengan clear dop di tone premium supaya nanti tampak seperti originalnya. Nah, setelah kering kita lepas kertas yang menutup di antara ban dan pelek. Akan kita lanjutkan dengan bagian yang sebelahnya. Ini hasilnya seperti ini ya, cukup bagus dan rata. Kemudian dilanjut ke bagian sebelahnya sama seperti yang tadi, kita
selipkan kertas di antara ban dan pelek sehingga nanti waktu proses pengecatan bannya tidak ikut kena cat. Ini tidak dilupakan juga bagian tengah kita tutup dengan tape supaya tidak terkena cat. Nah, ini untuk cat dasarnya sama seperti sisi sebelah menggunakan black dove di tone premium. Terakhir kita lapisi dengan clear dove sama seperti sisi sebelah tadi. Setelah mengering kita lepas bagian kertas di antara ban dan pelek. Karena proses pengecatan sudah selesai, maka semua cover atau tutup kita lepaskan, termasuk tutup pelek ini kita lepaskan karena sudah selesai pengecatan. Kemudian kita pasang kembali pelek ini. Setelah baut terpasang sempurna, bisa kita kencangkan. Selesai sudah perbaikan tampilan pelek depan. Dilanjutkan dengan perbaikan batok bagian belakang termasuk cover speedometer. Diawali dengan membuka spion kanan dan kiri dengan menggunakan kunci 12. Dilanjutkan dengan membuka skrup pengikat yang ada di batok bagian belakang ini. Ternyata untuk membuka batok kita harus melepas baut spion terlebih dahulu. Ini menggunakan baut 14, kemudian kita lepas batok ini dan jangan lupa juga melepas soket kabel lampu depan. Dilanjutkan dengan melepas baut pengikat batok belakang ini. Ada dua baut pengikat kanan dan kiri. Selanjutnya kita melepas
kabel speedometer. Ini bisa menggunakan tangan saja untuk melepasnya, dan kemudian bisa kita geser dulu ke belakang supaya kita bisa melepas lampu-lampu penerangan di speedometer. Dan kemudian kita lepas juga ada untuk kabel-kabel switch kanan dan kiri. Dilanjutkan dengan melepas pengikat kabel. Ini ada dua skrup kanan dan kiri. Kemudian bisa dilanjut dengan melepas skrup untuk terminal kabel, ada 3. Nah, kemudian setelah terlepas kita lanjut memisahkan speedometer dengan batok belakang. Setelah itu dilanjut melepas mika atau cover speedometer dengan melepas pengaitnya, dan ini akan kita ganti dengan yang baru merek Narita. Ini murah ya teman-teman, ini bentuknya sama persis, kita bisa langsung pasang seperti ini. Ini ada bagian yang bunyi teman-teman, nanti akan kita lepas kembali dan kita akan isolasi antara cover speedometer dengan speedometernya supaya tidak ada pergerakan atau tidak berbenturan waktu digunakan, jadi tidak berisik. Pasangan tip ini cukup sedikit bagian yang kita pasang supaya nanti tidak terlihat tampilannya dari bagian depan sepeda motor. Selanjutnya kita bisa bongkar batok belakang yang baru dan kita akan pasang dengan speedometer yang sudah kita perbaiki covernya seperti ini. Lalu kita pasang skrup pengikatnya, ada 3. Kita juga sudah siapkan switch baru sehingga kita akan gunakan switch yang baru dan kita bisa pasang dengan mudah, langsung ditekan saja, dipaskan dulu kemudian ditekan. Dilanjutkan dengan pemasangan batok belakang termasuk speedometer ini ke sepeda motor. Pertama kita pasang konektor kabelnya, kemudian lampu-lampu kita masukkan. Selanjutnya kita bisa pasang pengikat kabel, maksudnya skrup pengikat kabel kita bisa pasang. Selanjutnya kita bisa pasang kembali soket-soket saklar atau switch. Kalau soketnya sudah sesuai kita bisa tekan dan
asal kita pastikan sudah locking atau sampai dengan klik. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan memasang skrup pengikat batok belakang ini, dilanjut dengan kabel speedometer. Ya, cukup berhati-hati supaya bisa memasukkan kabelnya dahulu, kemudian baru bautnya. Selanjutnya, supaya tidak lupa, kita pasang sayap penutup kanan. Setelah pas posisinya, bisa kita pasang skrup pengikatnya. Untuk bagian belakang ada 2, kemudian kita bisa pasang ke bagian depan bawah ada 2 juga. Dilanjutkan ke bagian kiri, ini sama dengan seperti yang kanan tadi ya. Ini kita pasang terlebih dahulu pengikat yang ada di atas, kemudian ada baut juga yang perlu kita pasang di sini kanan kiri. Terakhir mungkin kita cek satu persatu, jangan sampai ada skrup atau baut yang tertinggal. Kemudian kita lanjutkan untuk mengganti bohlam lampu yang original ini dengan LED Osram. Ini bisa menggunakan AC dan DC arusnya, sehingga tidak perlu merubah wiring atau kelistrikan yang digunakan di bohlam ini. Ini buatan Osram, AC DC. Setelah itu kita pasang batok lampu. Sebelumnya soketnya juga harus kita pasang dan kita sesuaikan. Selanjutnya bisa kita pasang juga skrup pengikatnya. Dilanjutkan dengan memasang baut spion dengan menggunakan kunci 14. Dilanjutkan dengan memasang spion kanan dan kiri dengan menggunakan kunci 12. Setelah batok lampu selesai, kita akan pasang tameng depan
dan kemudian kita pasang semua skrupnya. Itu depan ada satu, kemudian dua lagi di belakang. Selanjutnya kita pastikan semua kelistrikannya berfungsi normal, tidak ada kabel yang terlupa atau tertukar. Ini tampilan akhirnya hasil restorasi sampai dengan tahap ke-9. Semoga menjadi inspirasi dan bermanfaat. Sampai ketemu di tahap berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.